Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Azkalasna Mutia dengan nomor induk mahasiswa 2510469. Saya berasal dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem pendidikan nasional dengan mata kuliah landasan pendidikan. Pada kali ini, kami akan menyampaikan beberapa poin, di antaranya adalah pengertian dari tujuan sistem pendidikan nasional, fungsi, komponen, tantangan, upaya pengembangan sistem pendidikan nasional, dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okada Manesta dari kelompok 9 dengan NIM 2507653. Saya akan membacakan pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa di Indonesia. Pilar ini diwujudkan melalui sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem ini dirancang bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga untuk membentuk karakter dan peradaban yang berakhlak mulia bagi setiap individu. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional menjadi landasan penting dalam mencetak generasi penerus yang berintegritas dan siap berkontribusi bagi negara. Ada tujuan sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemerataan dan mutu pendidikan, membentuk karakter dan watak bangsa yang bermartabat, menyiapkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan secara seimbang. Halo, nama saya Citra Aprilia Trilestari dengan NIM 2502556. Komponen sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu jalur sekolah dan perguruan tinggi bersifat berjenjang dan berstruktur. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu kursus, pelatihan, atau kegiatan serupa untuk keterampilan khusus. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu proses pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sehari-hari. Yang keempat, tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu guru, dosen, serta staf pendidikan. Yang kelima, peserta didik, yaitu subjek utama proses pendidikan. Yang keenam, kurikulum dan sarana prasarana, yaitu kerangka materi dan fasilitas pendukung pembelajaran. Selanjutnya, tantangan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, kesenjangan akses dan kualitas antar daerah. Yang kedua, mutu pendidikan yang belum merata di semua jenjang. Yang ketiga, tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi. Yang keempat, kompetensi tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan. Perkenalkan, nama saya Najmi Aminati Yuwana dengan NIM 2505141. Di sini saya akan membahas mengenai upaya pengembangan sistem pendidikan nasional. Upaya yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan dan infrastruktur, di mana pemerintah memastikan semua anak di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, meliputi pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, program wajib belajar, hingga penyediaan sarana transportasi, bahan ajar, buku, media belajar, dan fasilitas ramah disabilitas. Yang kedua, penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja, agar generasi siap untuk menghadapi tantangan global, bersifat kebangsaan dan budaya nasional. Contohnya adalah penerapan literasi digital, kewirausahaan, hingga pendidikan karakter. Contoh nyata yang telah diterapkan di Indonesia adalah penerapan kegiatan P5 atau Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Di sini teknologi digunakan untuk mendukung inovasi pembelajaran seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan kelas virtual, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Yang keempat, ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, di mana guru terus dibekali dengan pelatihan, sertifikasi, dan kesejahteraan yang layak.
Dengan kompetensi dan motivasi yang tinggi, guru dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi anak didiknya. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak. Misalnya melalui program CSR, penyediaan fasilitas, dan menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Salah satu contohnya adalah seperti SMK yang membangun kerjasama dengan perusahaan sesuai dengan penjurusan yang ada pada SMK tersebut. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan nasional merupakan pilar utama dalam mencetak generasi Indonesia yang beriman, berilmu, dan berkarakter. Peran semua pihak sangat penting untuk menjamin pendidikan yang bermutu, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan hukum dan tujuan yang jelas, sistem ini menjadi kompas bagi seluruh proses pendidikan di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pendidikan nasional akan terus berevolusi demi mencetak generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan siap berkontribusi untuk kemajuan negaranya.